Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Tujuannya agar kita mengetahui apa itu energi alternatif, kenapa kita harus menggunakan energi alternatif, dan apa saja macam-macam dari energi alternatif itu. Jadi beberapa tahun yang lalu kita menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor. Kemudian kita mengalami masa kelangkaan minyak tanah hingga akhirnya kita beralih kepada yang namanya gas LPG sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Energi alternatif adalah energi yang tidak cepat habis, yang bersifat dapat diperbarui, tidak menimbulkan polusi, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Adapun macam-macamnya, yang pertama yaitu energi surya. Energi yang diperoleh dari sinar dan panas matahari. Energi surya dapat menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut panel surya. Bagaimana caranya? Energi panas dari cahaya matahari diubah menjadi energi listrik, tepatnya di panel surya. Lalu yang kedua yaitu energi angin. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan kincir angin atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator, kemudian mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan listriknya bisa kita gunakan. Lalu yang ketiga yaitu energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak alami yang tidak pernah habis. Energi gerak air dirubah menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan dari air mengalir disebut energi hidroelektrik. Di stasiun tenaga hidroelektrik dibangun waduk yang membangun aliran sungai. Air yang tertampung di sungai di belakang waduk menyimpan energi gerak yang besar. Saat air terjun melalui waduk, energi gerak dalam aliran air akan menggerakkan turbin. Nah, saat turbinnya bergerak, generator akan menghasilkan listrik. Lalu yang keempat yaitu energi panas bumi. Pusat bumi terdiri atas bebatuan yang sangat panas, di mana suhunya bisa mencapai 4.500 derajat Celcius. Di beberapa daerah, energi panas dari batu-batuan ini menyebabkan uap atau air panas menyembur ke udara. Energi panas dari pusat bumi ini disebut dengan energi geotermal. Pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi memanfaatkan panas dari bebatuan panas untuk menghasilkan uap. Uap panas yang terkumpul dapat menggerakkan turbin generator sehingga menghasilkan listrik, sedangkan air panasnya dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah. Pembangkit listriknya disebut pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Lalu yang kelima, yaitu energi biomasa. Energi biomasa berasal dari organisme hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Biomasa dapat digunakan secara langsung, yaitu briket arang, briket sekam padi, briket ranting, dan briket daun, atau bisa diolah menjadi jenis biofuel dan gas. Biofuel berupa cairan atau gas berfungsi sebagai bahan bakar yang berasal dari biomasa. Ini dia macam-macam dari biofuel. Yang pertama yaitu ada bioetanol. Jenis biofuel berupa cairan yang banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau menggantikan bensin. Bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman singkong atau tebu yang sudah difermentasi. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu biodiesel. Di Indonesia, biodiesel biasanya menggunakan bahan bakar baku minyak sawit mentah, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan minyak ikan. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu contoh dari biofuel ada biogas.
Gas yang dihasilkan dari pembusukan limbah organik seperti kotoran manusia, hewan, dan limbah makanan. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun keperluan memasak. Juga dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Nah, ternyata ada banyak energi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita di bumi ini, maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan nikmat ini. Gunakan energi sebijak mungkin, gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan pastikan tidak menggunakan energi secara berlebihan. Sekian dari Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.